langsung permisi ke belakang sih, langsung wudhu lagi. Karena kan niatnya kan karena memang nggak sengaja kan, bukan untuk sengaja ngelewatin orang yang lagi sholat. Karena memang kita juga butuh buat sholat lagi kan, jadi mau nggak mau emang harus ngelewatin gitu sih. Saya ngambil air wudhu ulang, terus saya sholat lagi. Saya sholat sendiri. Ketika kita sholat berjamaah itu sholatnya wudhu kita batal, kita bisa melewati shaf karena ketika sholat mihrabnya imam itu mihrabnya makmun, jadi nggak masalah kita melewati jamaah shaf jamaah yang lain. Ada hadis yang melarang kita lewat di depan orang yang sedang sholat. Bagaimana kalau dalam sholat berjamaah? Wudhu kita batal dan ingin keluar dari shaf sholat berjamaah. Bolehkah kita lewat di depan shaf sholat berjamaah? Dalam sholat berjamaah, orang yang batal boleh meninggalkan shafnya, meskipun harus melewati depan para makmum lainnya. Karena pembatas atau sutrahnya makmum adalah pembatasnya imam. Imam Bukhari membuat bab dalam kitab Sohehnya. Sutrah atau penghalang, pembatas imam itu sutrah atau pembatasnya bagi siapa yang di belakangnya. Tidak apa-apa hukumnya bagi seseorang untuk lewat di depan shaf makmum yang sedang sholat di belakang imamnya karena ingin mengisi shaf. Apalagi jika hal itu untuk keperluan yang mendesak, seperti orang yang batal wudhunya di tengah sholat, dibolehkan baginya lewat di depan shaf makmum lain. Abdullah bin Abbas menuturkan, pada suatu hari aku datang dengan mengendarai keledai. Pada waktu itu aku sudah dewasa. Ketika itu Rasulullah SAW sedang sholat bersama para sahabat di Mina tanpa ada dinding di depannya sebagai penghalang. Kemudian aku lewat di depan sebagian shaf mereka. Lalu aku turun dan aku biarkan keledai makan. Kemudian aku masuk ke dalam shaf dan tidak ada satupun yang mengingkari perbuatanku tadi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan boleh lewat di depan shaf makmum yang sedang sholat berjamaah karena Nabi SAW dan para sahabatnya tidak menegur Ibnu Abbas atas apa yang telah dilakukannya. Maka dalam sholat berjamaah, jika ada orang yang melintas di depan makmum, tidak perlu dihalang-halangi dengan tangan. Namun begitu, hendaknya melintas di depan makmum ini dilakukan jika memang ada keperluan mendesak agar tidak mengganggu orang yang sedang sholat tanpa ada keperluan atau alasan kuat. Pembolehan melintas di depan orang sholat ini tidak berlaku dalam semua sholat. Jika sholat sendirian, maka seseorang dilarang melintas di depannya. Ini masalah serius, karena telah diingatkan dan diperingatkan Nabi SAW dalam sabdanya. Jika saja seorang yang lewat di hadapan seorang yang sholat mengetahui dosa yang dilakukannya, sungguh jika dia berdiri selama 40 lebih baik baginya daripada lewat di hadapan orang yang sholat tersebut. Abu Al-Nadhr berkata, saya tidak tahu apakah ia mengatakan 40 hari, bulan, atau tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Itulah mengapa Rasulullah SAW menganjurkan orang yang melaksanakan sholat sendirian untuk meletakkan sesuatu di depannya sebagai sutra penghalang. Tujuannya agar orang lain atau sesuatu tidak lewat di depannya. Selain itu, agar pandangannya tidak melebihi sutra atau tanda penghalang itu sehingga matanya selalu tertuju ke arah tempat sujudnya. Lalu tanda apa yang diletakkan di depan orang sholat? Abu Hurairah menuturkan, Nabi SAW bersabda, apabila seorang dari kalian sholat, hendaklah ia menjadikan sesuatu di hadapannya sebagai sutra. Bila tidak mendapatkan sesuatu, hendaklah ia menancapkan tongkat. Bila tidak ada tongkat, hendaklah ia membuat garis dan tidak membahayakan apa yang lewat di hadapannya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Daruqutni, dan Baihaqi. Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian sholat, hendaklah menggunakan sutra penghalang di dalam sholatnya, walaupun hanya dengan sebuah anak panah. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Tabrani, Hakim, dan Baihaqi. Ini lafaz Ahmad.
Menurut mayoritas atau jumhur ulama, hukum meletakkan sutrah bagi yang sholat adalah sunnah. Dan diharamkan bagi seseorang lewat di depan orang yang sedang sholat, baik ia meletakkan sutrah penghalang di depannya maupun tidak. Jika orang yang sedang sholat meletakkan sutrah penghalang, yang dilarang adalah lewat di antara badan dan penghalang yang ia letakkan. Jika tidak ada sutrah atau penghalang di depan orang yang sholat, maka tidak boleh lewat di depannya kira-kira dalam jarak 3 hasta. Demikian pentingnya memberi tanda atau penghalang di depan orang yang sholat, hingga Nabi menganjurkan agar orang yang sedang sholat sendirian menghalangi orang yang lewat di depannya dengan segala kemampuannya. Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang bisa menghalanginya dari manusia, lalu ada seseorang ingin lewat di hadapannya, hendaknya ia mencegahnya. Bila orang yang hendak lewat itu enggan tetap memaksa untuk lewat, hendaknya ia memeranginya karena dia itu adalah setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ini lafaz Bukhari. Wallahu a'lam.